Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafah wa musallian ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain astafa amma ba'du. Para pemirsa kurma dimanapun berada, syukur alhamdulillah kita masih mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan dengan penuh hikmat. Izinkanlah kami menyampaikan pada kesempatan ini tentang roja dan khauf dalam menjalankan ibadah bulan puasa. Materi ini saya ambil dari buku karya Imam Ghazali Mukhtasar Ihya Ulumuddin pada halaman 61, di mana beliau menulis wa yambagi alla yastakthiru minat ta'amil halal, dan selayaknya bagi orang yang berpuasa untuk tidak memperbanyak makanan halal. Sebab apa? Fama mil'u wi'ai abghadu ilallahi ta'ala minal mi'dah, maka tiada bejana, tiada wadah yang penuh namun dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada perut. Wa yambagi ayyakuna qalbahu multarraban. Mengapa demikian? Selayaknya bagi soimin dan soimat itu lebih memperhatikan hatinya. Apakah puasanya itu diterima dengan kondisi perut yang penuh, ataukah hanya memperoleh lapar, haus maupun letih dalam puasanya itu. Mengapa demikian? Kila dikatakan rubba imri'in kana nasibahu min somihi al-ju'i wan nasobi. Boleh jadi, ya acap kali bahwa sesuatu perkara yang menimpa dari orang yang berpuasa itu seringkali berakhir pada tataran fisik, yakni hanya memperoleh lapar maupun haus dan juga keletihan dalam menjalankan ibadah puasa. Padahal menurut beliau sejatinya al-maqsudu minas shaum, tujuan dari berpuasa ialah al-kaffu anis syahwat, dapat menyegah sesuatu yang berbasis keinginan yang berlebihan atau syahwat. Walaisa dzalika maksura, dan boleh jadi hal ini pula dapat mencegah dari kerakusan kita untuk makan maupun minum. Dan acap kali pula mereka para soimin dan soimat, dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa mereka itu seringkali melihat hal-hal yang tidak seperlunya, atau bahkan ghibah, namimah, bahkan masih kerap kali berbohong. Padahal masing-masing itu muftiratis shaum, merupakan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Para hadirin, para pemirsa kurma
dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari penjelasan Imam Ghazali tersebut, maka perlu kita garis bawahi bagi kita yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci ini. Pertama adalah agar kita memperhatikan tubuh secara fisik, khususnya adalah kondisi perut kita, yang mana perut ini tentu memiliki batasan. Tidak bisa kita memenuhi perut kita secara berlebihan, secara penuh. Bahkan hal ini bersaur, contohnya bersaur secara berlebihan ya, tanpa menyisakan sedikit pun ruang yang ada di dalam perut itu untuk sekedar bergerak. Yang demikian ini justru mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perut perlu ruang kosong untuk sekedar bernafas dalam melakukan tugasnya, melakukan penggilingan atas makanan yang sudah kita lakukan pada saat sahur itu. Kemudian yang kedua adalah memperhatikan aspek spiritual, yakni puasa lebih memperhatikan hati. Apakah puasa kita itu diterima ataukah tidak? Apakah sesuatu yang kita lakukan ini lebih memperturutkan nafsu kita ataukah tidak? Hal-hal yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah SWT, sehingga dapat membimbing seseorang agar memperhatikan sesuatu, mencegah sesuatu yang tidak bermanfaat di dalam menjalankan puasa sehari penuh tersebut. Yang ketiga tentu saja memperhatikan lisan. Lisan ini merupakan alat bagi manusia dalam berkomunikasi, sepanjang menghindarkan dari diri dari unsur ghibah namimah. Kemudian tentu saja ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, maka sejatinya itulah yang menjadi tujuan puasa. Semoga Allah memberikan kemudahan kita menjalankan ibadah puasa secara sempurna, baik itu dan berdampak dalam aspek fisik maupun spiritual dari apa yang kita jalankan atau lakukan ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.